Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ayat ini jika kita membaca dan mengamalkannya setiap hari, niscaya kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua doa dan hajat kita akan mudah terkabul, bahkan hutang sebesar gunung pun akan terlunasi, yaitu surat Al-Imran ayat 26-27. Namun sebelum pembahasan kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikhlas mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menyukai video ini, agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Dan jangan lupa membagikan video ini ke teman-teman Anda atau ke sosial media Anda yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembahasan kita di video ini. Insya Allah akan dibalas dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu punya hajat atau harapan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa aminkan bersama-sama. Karena semakin banyak orang yang mengaminkan doa kita, insya Allah doa kita akan semakin mudah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran tidak hanya menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, karena kita sebagai umatnya pun bisa merasakan fadilah surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Memang kalamullah ini bukanlah bacaan biasa, sehingga ada banyak keutamaan yang bisa diraih jika kita rutin ataupun bersungguh-sungguh membacanya. Selain berbuah pahala, bagi umat Islam yang mendawamkan Al-Quran akan mendapatkan keutamaan lain. Hal ini pun diperkuat dengan banyaknya hadis Rasulullah yang menyatakan tentang keutamaan suatu ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 26 dan 27. Kalimat dalam ayat tersebut begitu familiar dalam telinga kita, sehingga jika pun harus dihafal, tentu akan mudah untuk mengingatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahummal malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati,
dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Lantas, apa saja fadilah atau keutamaan dari ayat tersebut? Yang pertama adalah doa kita akan menjadi lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin setiap saat dan setiap waktu kita sering berdoa agar Allah memudahkan jalan hidup kita. Tentu hal ini tidaklah salah karena jelas-jelas Allah menyuruh kita untuk berdoa dan meminta kepadanya. Meski begitu, tak jarang kita menunggu-nunggu kenapa Allah belum juga mengabulkan doa kita, sehingga kita jadi putus asa dan menjadi enggan untuk berdoa. Rasulullah SAW telah memberikan cara bagaimana agar doa-doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menyematkan kalimat dari surat Al-Imran ayat 26 dan 27 ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabdanya, Ismul Allah, yang mana apabila seorang memohon kepada Allah dengan nama tersebut, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 26 dan 27. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar untuk melunasi hutang. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang terlilit hutang karena tuntutan keadaan, karena penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa untuk berhutang. Hal ini pasti membuat hidup gelisah dan tidak tenang. Jika sudah seperti ini, maka jalan satu-satunya adalah berusaha dan berdoa agar bisa keluar dari jeratan hutang. Rasulullah SAW menyarankan kepada umatnya untuk mendawamkan surat Al-Imran 26-27 ini agar bisa segera keluar dari lilitan hutang. Sebagai yang disabdakan kepada sahabatnya Mu'adz, "Wahai Mu'adz, maukah engkau kuajari suatu doa yang mana seandainya engkau mempunyai tanggungan hutang sebesar gunung Uhud pun, kemudian engkau berdoa dengan doa tersebut, niscaya Allah akan membayar hutangmu." Ucapkanlah surat Al-Imran 26-27. Kemudian ucapkan, "Wahai Zat yang Maha Pemurah di dunia dan akhirat, yang Maha Penyayang di dunia dan akhirat, Engkau berhak dan berkuasa memberikan keduanya kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga berhak dan berkuasa menghalangi dari keduanya pada orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepadaku, sehingga aku tidak butuh lagi dengan kasih sayang selain dari Engkau." Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abi Dunya. Setelah melihat keutamaan dan fadilah ayat tersebut, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mendawamkan dan menghafalkan ayat tersebut sehingga bisa kita gunakan dalam doa sehari-hari setelah melaksanakan sholat wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga menjadikan berkah bagi kita dan menjadikan kita semakin kuat dalam iman dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.